Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Yang terhormat Bapak DRS Inyoman Sujana, MSI, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Dr. Luh Indrayani, SPD, MPD, selaku dosen pembimbing pendamping, dan yang terhormat Bapak Iwayan Suendra, SE, MSI, selaku dosen penelaah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, dan Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan studi kasus pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Gianyar. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ramaswati dengan NIM 19170111052. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, dan yang terakhir ada metodologi penelitian. Baik, langsung saja kita mulai pada bagian pendahuluan. Adapun latar belakang dalam proposal penelitian ini yaitu lembaga keuangan memiliki pengertian sebagai badan usaha yang menawarkan jasa dalam bidang keuangan. Di Indonesia, terdapat dua jenis lembaga keuangan, yaitu yang pertama ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Menurut Wibowo tahun 2014, perbedaan utama antara lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan non-bank terletak pada penghimpunan dananya. Dalam penghimpunan dana, ditegaskan bahwa penghimpunan dana bank dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung dari masyarakat umum. Namun, pada lembaga keuangan non-bank, penghimpunan dananya hanya dapat dilakukan secara tidak langsung dari masyarakat. Salah satu contoh lembaga keuangan non-bank adalah koperasi. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berperan dalam perekonomian di Indonesia. Bahkan, koperasi diberi julukan sebagai Soko Guru Perekonomian di Indonesia karena peran besar koperasi dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Indonesia. Koperasi memiliki arti secara umum sebagai suatu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan kepada asas kekeluargaan. Badan usaha koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan tidak selalu berjalan dengan mulus. Dapat kita lihat belakangan ini banyak koperasi yang mengalami masalah dalam menjaga kestabilan ekonominya agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, tercatat total banyak koperasi Provinsi Bali yang mengalami kenaikan adalah sebesar 2,7% per Desember 2021. Total jumlah koperasi per Desember 2021 adalah sebanyak 5.258 koperasi yang mengalami kenaikan hanya sebesar 139 koperasi atau sebesar 2,7% dibandingkan dengan periode per Desember 2020. Dari data tersebut, Kabupaten Gianyar merupakan kabupaten yang memiliki jumlah koperasi terbanyak, yaitu sebanyak 1.277 koperasi. Namun, koperasi yang sudah dinyatakan tidak aktif yaitu sebanyak 423 koperasi. Berikut adalah data koperasi tidak aktif per kabupaten di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama ada Kabupaten Jembrana memiliki jumlah koperasi yang tidak aktif sebanyak 69 koperasi, Kabupaten Tabanan sebanyak 163 koperasi, Kabupaten Badung sebanyak 68 koperasi, Kabupaten Gianyar sebanyak 423 koperasi, Kabupaten Klungkung sebanyak 29 koperasi, Kabupaten Bangli sebanyak 40 koperasi, Kabupaten Karangasem sebanyak
108 koperasi, dan Kabupaten Buleleng sebanyak 81 koperasi yang dinyatakan sudah tidak aktif. Dari data tersebut menyatakan bahwa Kabupaten Gianyar berada pada tingkat pertama pada koperasi yang tidak aktif. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar menyatakan bahwa jumlah koperasi di Kabupaten Gianyar per Desember 2021 adalah sebanyak 1.277 koperasi. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa jumlah koperasi di Kabupaten Gianyar tergolong tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Banyaknya jumlah koperasi ini tentunya harus diiringi dengan peningkatan kualitas koperasi, baik dari segi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan lain sebagainya. Banyaknya jumlah koperasi yang dinyatakan tidak aktif di Kabupaten Gianyar disebabkan oleh permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang mengakibatkan koperasi tersebut dinyatakan tidak aktif. Laporan keuangan merupakan wadah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang dimiliki oleh lembaga atau badan usaha tersebut. Selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan apa saja yang telah dilakukan oleh manajemen atau pertanggungjawaban apa saja yang telah dilakukan atas sumber daya yang dipercayakan ke depannya. Laporan keuangan koperasi berhasil apabila pengelolaan keuangannya baik. Pengelolaan keuangan mencakup sumber pendanaan dan penggunaan modal koperasi. Berhasil tidaknya pengelolaan keuangan koperasi sangat bergantung pada sumber daya manusia yang mengelola, sehingga perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang nantinya dapat menunjang keberhasilan dalam pengelolaan laporan keuangan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia sangat memiliki peran dalam keberhasilan laporan keuangan. Dikarenakan apabila suatu lembaga memiliki sumber daya manusia yang kompeten, maka akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, tepat waktu, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia, namun juga sangat bergantung pada sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Sistem informasi akuntansi atau yang biasa disingkat dengan SIA adalah seperangkat komponen yang saling memiliki hubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang dimiliki oleh suatu lembaga yang nantinya digunakan untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam suatu badan usaha. Selain sistem informasi akuntansi dan sumber daya manusia, salah satu faktor yang menjadi penentu kualitas laporan keuangan adalah pengendalian internal. Banyaknya koperasi simpan pinjam yang dinyatakan tidak aktif di Kabupaten Gianyar dikarenakan sistem pengendalian internal yang memiliki permasalahan. Salah satu contoh masalah dalam pengendalian internal adalah dalam pembuatan laporan keuangan, yaitu hanya melibatkan orang tertentu dalam penyusunan laporan keuangan dan pembagian tugas yang kurang adil. Permasalahan ini tentu saja dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang telah disusun memiliki kualitas yang kurang. Seharusnya, sistem pengendalian internal dalam koperasi simpan pinjam atau lembaga lainnya diterapkan secara berkesinambungan dan optimal oleh seluruh karyawan, memberikan keyakinan yang cukup untuk mencapai pelaksanaan yang efisien dan efektif, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan hukum dan peraturan yang mengarah pada laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga, berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik mengambil judul Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan, studi kasus pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Gianyar. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka adapun identifikasi masalah dalam penelitian
ini, yaitu yang pertama ada ketidaktepatan waktu untuk menyampaikan laporan keuangan, yang kedua sumber daya manusia yang kurang berkualitas, yang ketiga lemahnya pengendalian internal, yang keempat terjadinya manipulasi data keuangan pada saat penyusunan laporan keuangan, dan yang terakhir ada penyusunan laporan keuangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, adapun masalah yang dibatasi oleh peneliti yaitu pengaruh sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Gianyar? Yang kedua, apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Gianyar? Yang ketiga, apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Gianyar? Dan yang terakhir, apakah sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Gianyar? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Gianyar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Gianyar. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Gianyar. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya ada manfaat hasil penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, dan informasi tentang sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, dan pengendalian internal terkait dengan kualitas pelaporan keuangan pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Gianyar. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama adalah untuk penulis. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program S1 pada program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti untuk menerapkan teori-teori yang sudah didapatkan selama belajar di bangku perkuliahan. Yang kedua, bagi pengelola koperasi simpan pinjam di Kabupaten Gianyar, hasil survei dapat dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam guna meningkatkan kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, untuk masyarakat, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan atau memperdalam ilmu pengetahuan terkait sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, dan pengendalian internal terkait dengan kualitas laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Gianyar. Baik, selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada teori signal. Teori signal pertama kali dikemukakan oleh Spence pada tahun 1973. Signal adalah suatu tindakan yang diambil oleh pihak manajemen yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaannya. Signaling teori ini merupakan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik ataupun pihak yang berkepentingan. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi melalui laporan keuangan. Laporan apa yang sudah dilakukan oleh
pihak manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik atau bahkan dapat berupa promosi serta informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lainnya. Selanjutnya ada kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari pencatatan akuntansi oleh seorang akuntan tentang data keuangan suatu perusahaan. Dalam laporan keuangan ini berisikan data keuangan selama periode tertentu. Tujuan dari pembuatan laporan keuangan ini agar pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan mengetahui bagaimana informasi tentang keuangan suatu perusahaan, bagaimana perubahan posisi keuangan perusahaan yang nantinya digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Adapun indikator-indikator laporan keuangan. Menurut Indriani tahun 2016, laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada relevan, yang kedua ada andal, yang ketiga ada dapat dibandingkan, dan yang terakhir ada dapat dipahami. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian yang diteliti oleh Denny Mahendra dan kawan-kawan pada tahun 2020 menyatakan laporan keuangan memiliki beberapa faktor, yaitu yang pertama dari faktor sumber daya manusia, yang kedua dari faktor sistem informasi akuntansi, dan yang terakhir ada dari faktor pengendalian internal. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau yang biasa disebut dengan SIA memiliki pengertian yaitu sebagai sistem yang saling tersusun yang bertugas untuk mengelola, menyimpan, dan mengumpulkan seluruh data transaksi serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan keuangan, di mana sistem informasi ini memiliki tujuan sebagai alat untuk referensi pada saat pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Menurut Romney tahun 2015, ada 6 faktor yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada orang, kedua ada prosedur, yang ketiga ada data, yang keempat ada perangkat lunak, yang kelima ada infrastruktur teknologi informasi, dan yang terakhir ada pengendalian internal dan langkah keamanan. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Fitra Widyadingrum pada tahun 2015. Ada 4 faktor yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada keterlibatan pemakai, yang kedua ada pelatihan, yang ketiga ada dukungan manajemen puncak, dan yang terakhir ada kemampuan pemakai. Selanjutnya ada indikator sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada menyediakan data, yang kedua ada mudah menemukan data, yang ketiga ada wewenang dalam mengakses data, yang keempat ada kesulitan dalam mengakses data, yang kelima ada mendapatkan wewenang, yang keenam ada mengakses data, dan yang terakhir ada wewenang. Baik, selanjutnya ada sumber daya manusia. Menurut Susan tahun 2019, sumber daya manusia merupakan individu yang produktif yang melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya dalam suatu organisasi. Kemudian ada pendapat dari Hadi tahun 2015, beliau menyatakan sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam sebuah organisasi dalam usaha untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan individu yang memiliki peran yang sangat penting dalam suatu organisasi, karena sumber daya manusia merupakan individu yang dapat mengatur jalannya suatu organisasi yang nantinya diharapkan mampu menjalankan visi dan misi organisasi serta mampu mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia. Faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia menurut Sudarmayanti tahun 2009 yaitu ada kemampuan fisik dan kemampuan non-fisik. Adapun indikator-indikator dari sumber daya manusia menurut Hutapea dan Nurjana tahun 2008
indikator-indikator kualitas sumber daya manusia adalah yang pertama ada memahami bidangnya masing-masing, yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga ada kemampuan, yang keempat ada semangat kerja, dan yang terakhir ada kemampuan perencanaan atau pengorganisasian. Selanjutnya ada pengendalian internal. Menurut Harry tahun 2014, pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan atau prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari berbagai bentuk tindakan penyalahgunaan. Adapun pendapat lain dari Ratmadi tahun 2019, pengendalian internal merupakan proses yang terstruktur serta kumpulan berbagai komponen pengendalian dan aktivitas operasional organisasi atau perusahaan yang terintegrasi dan digunakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan. Selanjutnya ada indikator-indikator pengendalian internal. Dalam SAS 78 menjelaskan komponen-komponen pengendalian internal. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada kebijakan risiko, yang ketiga ada informasi dan komunikasi, yang keempat ada pemantauan, dan yang terakhir ada aktivitas pengendalian. Pembahasan selanjutnya adalah kajian hasil penelitian terdahulu. Penelitian pertama ada dari Ratmadi tahun 2021 dengan judul penelitian Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap pelaporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa sekecamatan Kubu. Penelitian kedua dari Pratnya Putri tahun 2021 dengan judul penelitian Pengaruh Sumber Daya Manusia, Tingkat Pendidikan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Yang ketiga dari Untari tahun 2015 dengan judul penelitian Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan faktor eksternal sebagai pemodernisasi. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas, yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, dan pengendalian internal, serta 1 variabel terikat, yaitu kualitas laporan keuangan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Gianyar. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. Pembahasan selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka pemikiran yang telah dijelaskan tadi, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis, yaitu sebagai berikut. H1 yaitu sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Gianyar. H2, sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Gianyar. H3, pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Gianyar. Dan yang terakhir H4, sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, dan pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Gianyar. Baik, pembahasan selanjutnya kita masuk pada metodologi penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal. Selanjutnya adalah lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi pada koperasi simpan pinjam yang berada di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh koperasi simpan pinjam yang berada di Kabupaten Gianyar, yang terdiri dari 189 koperasi simpan pinjam. Yang selanjutnya adalah sampel. Pengambilan sampel terhadap responden dalam penelitian ini didasarkan pada metode purposive sampling. Metode purposive sampling ini merupakan teknik penentuan sampel dalam pertimbangan-pertimbangan tertentu dan mendapatkan jumlah sampel yaitu 72 koperasi simpan pinjam. Selanjutnya ada jenis dan sumber data.
Jenis data pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Kemudian sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer yang didapat dari kuesioner yang dijawab oleh responden. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Kemudian sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer yang didapat dari kuesioner yang dijawab oleh responden. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi dan kuesioner. Pembahasan selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini terdiri dari dua instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data regresi linear berganda yang terdiri dari uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.